Akhirnya 2012 ceger total, tinggalin dah riba. Tinggalin riba, jualin. Aset jadi antum tuh langsung kayak kemarin 2004 putus jegret, ini pun jeglek juga. Jegrek juga udah jualin. Begitu ikut itu memang beberapa kali saya ikut seminarnya itu ya. Nah, tapi maksudnya antum langsung das gitu jual. Kartu kredit 14 gunting semua. 14 biji. 14 biji. Subhanallah. Terus Gunting semua, orang buang-buang udah. Ada yang wah krangkring nawarin kartu kredit terus ya kan. Pak kenapa di ini pengguna, mohon maaf saya udah enggak urusan sama bank lagi. Maaf ya sahabat muslim, mungkin jangan ada yang tersinggung. Yang gini kan ceritanya banyak nih, ribuan nih. Kalau ada yang nonton nih, kerangkring tuh potong kartu kreditnya, masya Allah. Ya alhamdulillah gitu. Total 2012 riba. Tuh putus ya? Putus. Aset habis gak waktu itu dijual? Habis? Nggak, masih ada. Alhamdulillah. Ketutup tuh semua, tutup nggak? Masih ada sisa, tapi alhamdulillah cicil. Cicil ya? Cicil. Kalau di persen kan waktu itu udah ketutup berapa tuh itu? Sisa paling 5% lah. Nyampe. Oh, udah habis lah, terhitung habis itu ya. Sudah 95%-an di cover ya? Iya, alhamdulillah. Oh iya, bagus. Semua. Oh iya. Terus nah, alhamdulillah. Cuman musik masih 2013. 2013 masih. Musik masih. Kemudian itu tadi satu-satu ane lepas ya kan. Riba ane lepas, kemudian ini musik nih, ini mengganggu juga sebetulnya ya kan. Mengganggu pikiran nih. Sebenarnya gimana sih kok masih nggak tenang juga nih, riba udah ya kan. Kok masih nggak tenang juga. Oke. Ada apa nih gitu kan. Baca-baca lagi. Iya, baca-baca lagi. Oke, mohon maaf ya sedikit dikerucutkan. Yang tidak tenang di musik lalu lu baca tentang apanya nih? Nah, itu tadi. Apa kita jujur sedikit ya teman-teman, walaupun kita ada diskursus, ada perbedaan tentang apa yang hari ini saya mau bahas adalah saya mau tahu apa yang dirasakan oleh seorang Ricky Asbo nih. Gimana? Yang lu cari itu apa? Ya ketenangan hidup lah. Ya ketenangan. Tadi kan di musik. Iya. Oke, musik. Kenapa nih musik tidak tenang? Lalu lu mulai baca-baca. Mau baca cari apanya? Apa kalau hubungin misalnya kalau riba nih haram apa halal? Musik apa halal haram juga? Nah itu. Halal haram? Iya halal haram. Musik apa ada maksiat nih sampai kok masih nggak tenang juga gitu hidup gitu. Kalau lingkupnya entertainment mah udah banyak ngerinya ya pasti ya gitu kan. Nah, sekarang ini kita ngobrol tentang apa tadi? Mungkin hukum musiknya kali ya. Musik. Oke. Gimana terusin? Ya kan? Setelah pencarian gimana Ki? Iya pencarian ya kan. Ini gimana sih hukumnya gitu kan? Sebagian ulama bilang haram, sebagian ulama bilang boleh gitu kan. Tapi ada satu hadis, tidak akan terjadi kiamat sehingga umatku akan menghalalkan 4. Ya kan? Zina, Homer, ya, judi, kemudian sutra, kamar musik, gitu kan? Oh iya. Itu salah satu hadis. Dan banyak hadis-hadis lain tentang tanda-tanda kiamat. Nah, salah satunya ini menghalalkan musik, menghalalkan musik. Berarti zaman Nabi haram dong. Kepikiran main teh gitu. Kepikiran gitu. Coba buka lagi deh. Buka lagi ya. Di Al-Quran. Sebagian manusia yang mereka mengikuti lahul hadis. Ya kan? Perkataan sia-sia ya. Sia-sia gitu. Cari tafsirnya kali ya. Ya kan? Cari tafsirnya ya. Ya, baca lagi, kenal lagi. Kenal lagi. Ini di satu hadis diharamkan, dikenal lahul hadis ya kan? Kemudian qad aflahal mu'minun alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang iman. Orang beriman. Ya, salah satunya adalah yang mereka dari hal yang tidak bermanfaat. Ya kan? Kesia-siaan ya. Kesia-siaan. Berpaling. Iya. Berarti lu lihat selama ini yang lu kerjain benar-benar sia-sia udah. Orang nggak ada ketenangan batin. Maksiat juga. Bikin kelalaian. Iya udah mau kelalaian, sia-sia, maksiat. Kalau iya ngomong lu, karena lu adalah memang pelaku dan lu udah ngetop di sana, lu udah makan duit di sana, gua diem. Karena lu memang orang yang ruhnya hidup di sana. Jadi ini benar-benar luar biasa. Terus, alhamdulillah di situ Allah menciptakan gitu, memantapkan hati anak untuk udahlah. Ya Allah, apalagi dengan dalil itu, ya kan? Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah,
maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Dengarkan sahabat muslim, ini jawabannya. Siapa yang meninggalkan sesuatu, kata Ricky Asbot tadi, sesuatu karena Allah. Bukan kata Ricky Asbo. Iya, Dalil. palingnya itu dalil yang dicuplik oleh Rizky Asbot. Ya, betul. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Nah, kita dengerin ya apa yang terjadi setelah itu. Nah, riba anak tinggalin total. Total. Maksudnya udah nggak kreditan di bank lagi lah gitu kan. Konvensional udah nggak. Jual semua aset. Anak nggak peduli orang mau ngomong apa, bangkrut kayak mau miskin kayak bodoh amat. Yang penting. Jadi benar itu benar tekad Allah benar ya itu ya. Betul. Iya sih ya. Uang sekian belas miliar itu kalau nggak karena Allah agak berat ya nendang-nendangin ya. Dang. Iya. Aneh kalau terusin 100 miliar aset aneh. Iya. Kalau diterusin main bank. Sahabat muslim ini dengerin baik-baik dengerin ini sama lah 100 miliar mah termasuk kaya lah mau di Bogor mau di mana ini perhatiin benar-benar nih. Iya kalau diterusin. Jadi saat itu alhamdulillah ini kan hidup dengan ya ada lah harta ya kan, tenar, bermusik, orang pada segan. Karena apa-apanya, karena hampa di dalamnya. Masya Allah ya, berarti kalau mau diterusin tuh aset bisa 100 miliar. Iya. Nah, antum lah, lu ngelakuin itu Masya Allah ya. Kenapa Masya Allah gue bilang? Cerita-cerita, jadi nampak sekali nggak mungkin ya kalau tidak ada, ini bagi saya pribadi, bagi gua pribadi menilai, lu bisa keluar dari ini, lu tendang-tendangin tuh tadi aset kan, lu buang lah istilahnya 100 yang kemungkinan bisa, dan miliarannya udah masuk kan, sampai 100 miliar itu kemungkinan bisa itu, terus lu tendang-tendangin itu teramat sangat sulit kalau dilakukan oleh orang yang masih sepotong-sepotong yakin sama Allah. Dan semoga keyakinan ini benar dan Allah tambahkan itu buat lu. Kan gitu. Nah, jadi ini luar biasa. Akhirnya Allah balikan itu. Tapi 100 miliar tadi kalau mau dibalikin lagi dengan perkataan lu yang lu cuplik dari dalil tadi. Yang lu cuplik dari dalil kan tadi, siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti sesuatu dengan yang lebih baik. Ketika lu kembali ke rumah, lu urusin anak, istri, dan lu ngomong di sana menjadi lagi figur bapak sebagaimana ditunjukkan dari Al-Quran dan hadis dan lain-lain, dengan 100 miliar ada nggak bandingannya? Nggak ada kan? Tenangan batin. Nah, Allah bayar itu sebenarnya ngomong ketenangan batin, ngomong dari anak SD juga udah tahu gitu ya. Tapi orang baru tahu intisari kalimat ini ketika dia sudah mengalami berbagai proses, bakbuk dihantam, dipalu, diinjek, dibejek, dicemplungin, dibakar, baru dia mengerti arti kalimat ketenangan batin. Ya udah ngerasain gitu kan. Ini yang masih miskin masih gagal. Lu bisa ngomong gitu, katanya gue belum ngerasain nih, katanya belum kan. Tapi ya manusia bijak itu kan seharusnya dia tidak perlu mengalami apa yang masa lu lihat ada orang nyusruk di sana, lu mau ikutin dia nyusruk juga kan? Kita pasti mau menghindar tanpa perlu merasakan perihnya baret, sakit, luka atau patah seperti itu. Oke Kang, jadi mulai 2000 berapa tadi? 2012 sudah hijrah intinya, yang hijrah yang bermaknanya ini latar belakangnya sudah ketemu tuh di 2013 ini ya. 2013 udah cut total. Ada cut dan itu pun juga alasan hijrahnya sudah bermutu, mulai bermutu ya. Udah jelas, jadi targetnya jelas. Mulai berkelas gitu ya. Jadi hujah-hujah seperti inilah yang membuat orang itu jelas, hujah-hujah yang dibangun di atas dasar langit gitu. Informasi dari langit, keimanan gitu. Keimanan, ya. Oke. Ya, alhamdulillah keluarga terutama anak istri seneng. Nampak tuh ya, senengnya tuh nampak ya. Nampak, ini bisa lebih banyak ngeluangin waktu sama istri. Dulu mah boro-boro. Habis waktu itu sama anak istri tuh, kadang anak bangun bapak udah nggak ada. Pulang mereka udah tidur, ya kan? Jadi banyak waktu habis di luar. Mau tahu nggak? Ini mah dugaan gue aja. Tahu nggak? Ente bisa begini salah satunya apa? Tuh istri tiap sholat tahajud mungkin nggak berhenti nangis, ya Allah berikan hidayah pada Insya Allah. suamiku itu, Masya Allah ya. Insya Allah. Jadi dia mungkin pas antum balik ini entah bagaimana perasaan dia ya. Ya alhamdulillah. Jadi, betapa senang sekali ya. Senang sekali. Dan ibu juga. Ibu mana? Oh ya, ibu masih ada ya. Ibu masih ada. Ibu nampak tuh ya itunya, kegembiraan. Ya, anak sendiri kan memang terus minta sama ibu, pokoknya doain mah. Oh, doain. Jimat ya ibu, dalam tanda penting jimat ya, doa ibu. Jimatnya ibu dulu, gitu. Selalu minta kepada ibu,
mah tolong doain mah, pokoknya doain Ricky ditunjukkan sama Allah kebenaran yang sebenar-benarnya, kan kemudian diberikan ketenangan lahir batin, dan dijadikan anak yang soleh yang bisa doain mama setiap saat, doain bapak setiap saat. Lu minta tuh itu. Minta ke ibu. Dan ibu, ya namanya ibu. Ya, alhamdulillah Ki, pokoknya mama nggak pernah berhenti berdoain kamu. Semua anak mama doain semua satu-satu. Ibu nggak pernah gagal, ibu Maya. Ibu kandung nggak pernah gagal, masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Jadi reaksi keluarga tadi anak, istri, anak juga gitu ya. Dan bonus. Apa nih? Bonusnya selain ketenangan batin. Dulu anak kalau bermusik kan lihat YouTube orang, ya kan, sampai sejuta gitu kan view-nya. Gila kan, view-nya sejuta, yang nonton sejuta orang bro, gitu. Kok bisa gitu ya? Bisa. Sahawai nonton. Iya kan, sejuta orang gitu. Ya. Sekitar 2017 kalau nggak salah. Ya, dengan keluarga alhamdulillah baik. Kemudian usaha juga alhamdulillah mulai, walaupun hasilnya nggak kayak dulu milian tapi tenang batin ya kan. Nah kemudian Anda coba ada kawan yang sama-sama sudah hijrah. Gitu. Ki, sama basicnya? Beda. Oh beda Basic. Ki, antum kan punya skill musik bagus. Apalagi nih, ini jangan musik. Langsung peka ya. Ini karena udah tobat kedua nih. Iya, apalagi nih. Coba bikin nasyid. Nah, gitu. Bikin nasyid. Apaan tuh nasyid itu ya? 2000 berapa nih? 2017. 2017. Iya. Baru aja dalam tanda petik 3 tahun ini ya. Iya, 3 tahun ini 2017 bikin nasyid. Coba deh bikin nasyid, antum suara antum insya Allah barokah tuh, dibarokahin gitu. Oh, ngomong gitu nih. Iya, begitu. Alhamdulillah Anda masih ingat sama sohibnya. Ya kan? Ya udah Anda cobalah. Kalau Anda kan orang gitu. Karena namanya basic entrepreneur ya kan. Entrepreneur. Oh, entrepreneur. Oh iya, entertainment dan entertainer dan entrepreneur dua-duanya ya. Iya. Iya. Ya namanya ya ada entertainmentnya, ada entrepreneurnya. Nah, entrepreneur itu kan giat lakukan aksi. Iya. Tapi beraksi aja gitu kan. Nyolot ya, cung. Iya. Ya urusan sukses, urusan itu urusan Allah itu. Ya kan yang penting kita beraksi aja dulu. Gitu. Oke, gue tanya sedikit. Latar belakangnya apa? Lu kan tadi udah rada, apa? Nasyid itu apa? Lu ulik dulu nggak? Nasyid itu ngapain? Ya, makanya, atau bikinnya gimana? Terus namanya entrepreneur itu kan selalu menangkap peluang, ya kan? Tapi nggak ada langsung action gitu. Udah langsung action Action. Tapi lu kan sekarang tadi basicnya lu udah punya kepekaan tadi. Nggak langsung action, tapi lu nggak nyari hukum dulu, gak bagaimana? Udah paham itu, makanya total. Musiknya ya? Musik udah total, alat musik. Musik ya. Musik. Hari ini nasyid apa? Nasyid apa? Gitu kan? Ada alat musiknya nggak gitu ya maksudnya? Nanya gitu. Nah ini apa sih? Anak udah nggak mau musik lagi gitu kan? Kok dia malah nyaranin nasyid? Gitu. Ini apa nih nasyid? Google kan, cari lantunan suara manusia, ya kan? Isinya adalah tentang mengingat kebesaran Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara meningkatkan keimanan, mewujudkan ketaatan, ya kan? Definisi itu ya? Iya. Terus menambah semangat kaum muslimin, ya kan? Kemudian menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah. Jadi dakwah cuma dialunkan gitu ya. Kalau ini kan ngomong gini ya. Kalau gini, hai temanku. Harusnya kan temanku, lu sadar dong. Kalau nasyid jadi hai temanku sadarlah. Kan gitu kan. Kurang lebih gitu ya. Untuk kolaborasi ntar Bang. Oh gitu. Nah, terus. Terus tanpa alat musik. Gitu. Wah. Ini nih gitu kan. Cocok nih. Cocoknya. Udah nggak tanpa alat musik gitu. Itu lo yang lo tangkap paling keras tanpa alat musik, jadi lo keren gitu ya. Wah ini nih ya kan, anak punya skill bisa dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat. Itu baik untuk diri anak pribadi, nasihat buat diri sendiri ya. Iya. Syukur-syukur buat orang lain. Apalagi isinya tuh tidak boleh keluar dari konteks definisinya tadi kan. Mengingatkan, motivasi, inspirasi, semua kepada kebaikan dan Allah gitu ya. Oke. Terus kebaikan menurut Allah. Dan menurut Allah, kan semua ya. Bukan kebaikan menurut lu doang gitu ya. Tapi menurut
Kamu Allah. bukan menurut gua, bukan menurut lu, bukan menurut mereka, tapi menurut Nggak gini ya, tangannya nggak gini tapi dah situ. Oh, masya Allah, ada nih istilah baru. Terus, itu. mulai garap ya. Garap, jebret, langsung Pertama lu cari referensi dulu kali kan? referensi, cari-cari mana yang paling dapet nih ya. Nah, yang sesuai Iya. feel lu juga ya. Feel ya, feel berasa di hati deh gitu kan. Tujuannya dapat dan di hati juga kerasa. Namanya kita dulu ya vokalis ya kan. Gimana caranya dengan hati, kan? Nah, itu dengan hati sih kan bisa menangkap emosinya gitu. Walaupun cuman cuman gitu dong orang. Gitu. Iya. Gitu kan, itu karena dengan hati gitu. Dapatlah itu Nasyid Ghuraba itu. Itu, oh iya, sahabat muslim, yang kalau taunya di channel saya belum pernah main ke channelnya Ricky Asbo. Ricky Asbo ini channel YouTube-nya, masya Allah. Subscriber berapa sekarang? 25.000. Ada 25.000 subscriber dan beberapa lagu dia itu sudah ditonton oleh jutaan kali viewer. Salah satunya nasid yang pertama tuh Ghuraba. Nah, dia bikin nasid yang paling pertama itu judulnya Ghuraba. Memang Ghuraba ini lagu yang sudah banyak orang menyanyikan ya gitu. Banyak menyanyikan, orang-orang yang biasa hijrah atau orang yang aktif di dunia Islam biasanya suka nasid Ghuraba. Ghuraba sendiri artinya keterasingan. Nah, dia bikin itu dan Anda bisa simak di YouTube-nya dia, yaitu Ricky Asbo. Pencet aja Ricky Asbo dan di situ bisa disimak nasid-nasid beliau, karya-karya beliau. Dan yang jelas tidak akan nemuin suara gitar di sana ya. Nggak ada suara keyboard, nggak ada. Jadi suara hanya suara saja dan kemudian ada efek-efek saja. Dan kemudian dia bikin judulnya Ghuraba, dan Ghuraba ini berapa sekarang menangkap? 4,5 juta. Sudah 4,5 juta viewers yang sudah menonton dan menyimak lagu dia. Semoga ada keberkahan di situ, ada nilai dakwah, dan tapi ditulis di situ ya. Kalau di YouTube lu tuh lirik nasidnya ditulis juga ya. Ada. Di Indonesia nggak sih malah? Dicantumin di videonya. Di Indonesia juga nggak sih malah? Iya. Di teks Indonesianya? Ada. Ya. Kalau ada teks Indonesia kan ya. Jadi ada orang unsur dakwanya. Oh, ini kata-kata ini. Oh, dia lagi nasihatin kita nih dengan bersenandung kan seperti itu. Nah, itu boleh antum saksikan teman-teman, juga yang sudah hijrah, yang sedang kebelet hijrah, yang sedang mulai dicubitin sama Allah untuk hijrah, atau bahkan yang mulai lihat aneh-aneh, melihat pandangan tatapan-tatapan terhadap orang yang sudah hijrah. Bisa salah satunya, salah satunya ini menginspirasi wawancara ini, dan kedua bisa disimak di YouTube-nya Ricky Asbo. Tentang nasid-nasid beliau. Oke, lanjut bro. Ya, jadi bonus yang sangat besar dari Allah, ya kan? Allah buktikan janjinya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Aneh dulu, Eagle in the Sky, antum bisa cari itu ya lagu aneh yang bule banget, gitu kan? Maksimal 80.000 view. Itu YouTube ya? YouTube. Oh, main YouTube-nya udah lama ya? Main YouTube aktif-aktifnya itu ya 2011 itu. 2011. Iya, 2011. 80.000 ya? Iya, 80.000. Nah, itu aja sama si Mustafa ada dibilang, ajib amat lo katanya. Ini gila, gua sangka ini band luar ini gitu. Nah, ini gua jual nih ke Amerika laku nih. Gitu, sampai kayak gitu ngomongnya. untung malah dijual. Sok aja kalau mau jual mah itu kan. Cuman ya beda lah Indonesia sama Amerika kan. Oke, udah gitu Allah ganti. Jebret, anak upload Ghuraba viral. Oke, viralnya dalam berapa lama setelah lo upload? Itu anak nggak nyangka ya. Anak upload kisaran sebulan kok nambah terus view-nya. Terus ya kan. Dari berapa tadi itu? Nah, 1.000, 2.000, 3.000, cepet itu ya? 1.000, 5.000, 6.000. Dari 2017 sampai sekarang 2020, 3 tahun ya. Itu 4 juta. Jadi tembus 1 juta view itu itu kan akhir 2017. 2018 belum udah 1 juta. Setahunan itu ya 1 juta.
2020 berarti 2 tahun ya, 4 juta. Buat 2 tahunan lebih itu ya, 4 juta. Buat anak ini something impossible. Iyalah, ngomong 4 juta mah. Boro-boro 4 juta, sejuta aja. Saha itu kan gitu aneh. Mana ceritanya? Kayaknya. Buktiin. Ana udah buktiin. Ana tinggal musik. Ana pengen dapat YouTube ya kan Kualitas 100.000 nah. viewer ya kan. View yang nge-view banyak deh gitu. Tinggalin musik. Bismillah nasyid. Ana nggak nyangka juga gitu. Kok Allah ngasih bonus kayak gitu. Yeah. Nasyid dia itu yang tadi Ana bilang, nah 4 juta lebih. Dan kesini-sini antum terus berkarya kan? Alhamdulillah. Terus berkarya dan ternyata alhamdulillah selalu sepertinya punya pendengar, pencinta, penggemar ya. Ada punya fans gitu dan itu selalu menunggu kelihatannya karya-karya antum ya gitu ya. Iya. Kenapa Ana tetap lanjut di nasyid? Karena banking request. Banking request ya? Request ya. Akhi, bawain nasyidin dong. Oke, bawain nasyidin dong. Bawain nasyidin. Ya udah. Karya sendiri juga bikin ya? Ana bikin juga karya sendiri. Karya sendiri bikin juga. Alhamdulillah, responnya alhamdulillah. Seputaran, tapi itu semua isinya adalah seputaran tema-tema dakwah, tema-tema yang membangkitkan inspirasi untuk ketaatan kepada Allah gitu ya. Dan tanpa musik ya? Tanpa alat musik sedikit pun. Ya. Kalau ada orang nanya gitu. Seperti ada alat musik ya? Ini kok kayak alat musik? Ana bilang, nih, antum ada filenya Nuendo, Ana bilang gitu kan. Ana kirim mentahnya, buka aja sendiri. Sampai segitunya yang bilang, buka aja sendiri sama antum. Nih kalau pulang tuh belajar sekali ya. Gitu. Efek-efek aja itu ya? Efek aja. Kayak reverb, ya kan kompresor gitu. Biar suaranya nggak kecil. Biar suaranya gede lah gitu kan. Oke, tadi nah kemudian reaksi teman-teman juga gini. Bagaimana reaksi teman-teman setelah pas mulai hijrah dan kemudian setelah tahu dalam tanda petik antum agak naik gini namanya di YouTube ini. Ada yang tahu nggak mantan-mantan musik dulu? Tahu. Pada tahu ya? Tahu, mereka tahu. Apa komennya? Ya komentarnya pro kontra. Pro kontra. Pro kontra. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang pro. Oh, banyak yang pro ya. Iya, lebih banyak yang pro ya. Ya, kita bisa lihat di video yang Ana upload juga. Itu dari rasio like dan dislike. Oh iya. Dari situ kita bisa lihat gitu. Alhamdulillah. Rata-rata 98% banding 2%. 2% itu ya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian terakhir nih, beberapa catatan terakhir, ada hambatan nggak kira-kira? Hambatan sejauh ini nggak ada. Oh ya, ada hambatannya. Apa? Hawa nafsu. Oh, lebih kepada diri sendiri ya? Iya. Bukan eksternal? Ada. Internal? Alhamdulillah. Oh, lebih pada sini. Berarti itu bagaimana kontemplasi antum nih berarti ini sekarang nih. Dekat-dekat kepada Allah. Seperti itu. Oke. Terakhir nih ya, karena memang kita waktunya terbatas juga. Kira-kira ke depannya, apa yang antum mohonkan kepada Allah, baik cita-cita antum tentang urusan dunia akhirat antum, dan kemudian apa yang antum harapkan ini bisa dikabulkan oleh Allah, apa ke depannya? Yang pertama adalah keberadaan Ricky Asbo memberikan manfaat untuk Islam dan Muslimin. Masya Allah, ya. Bermanfaat buat Islam dan kaum Muslimin. Iya. Nah. Jadi selalu doa. Ya. Ya kan selalu doa. Apa nih, bukan ria? Ya nggak apa-apa. Ini ya. Urusan ria kan nanti urusan hati antum dengan Allah. Betul. Urusan gini siapa yang kita tidak boleh ponis-ponis. Jadi saya selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan itu tadi keberadaanku ini memberikan manfaat untuk Islam dan Muslimin, supaya lu tadi cita-cita lu tidak menjadi melalaikan, kesia-siaan tadi yang udah pernah lu jalanin bertahun-tahun nggak terulang lagi justru di ending terakhir hidup lu ya. Iya. Kasih manfaat sebaik-baiknya untuk Islam dan Muslimin. Li'izzatil Islam wal Muslimin. Kemuliaan Islam dan kaum Muslimin. Berarti di mana aja kaum Muslimin ya? Di mana saja. Seluruh dunia. Selama dia hidup dan ada di permukaan dunianya Allah, di planet kayak kalau memang ada gitu kan, dan itu bisa berguna loh ya. Gitu ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat
orang lain. Oh, Masya Allah. Apalagi tuh? Lu bilang satu berarti harus ada dua. Ya, itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, anak pengen apa yang anak kontribusikan, ya kan, untuk dinul Islam, ya kan, izzatil Islam wa muslimin. Ini buat anak pahala yang ngalir terus. Jariah ya? Buat jariah. Nah, jadi kalaupun Ricky Asbo sudah tidak ada di dunia ini dengan ketentuan Allah, maka Ricky Asbo tetap hidup dalam tanda petik kebaikan-kebaikannya, dan Ricky Asbo yang ada di dalam tanah di kubur itu bisa terus merasakan kebaikan-kebaikannya dan berharap Allah menerima kebaikan-kebaikannya mengalirkan ke antum kan? Amin, amin. Dan juga tentu bukan antum aja, kebaikan yang terjadi seperti itu juga bisa mengalir ke turunan antum kan? Amin. Kepada istri antum, ya kan? Betul. Kaum muslimin tentunya keluarga juga seperti itu. Betul. Dua ini paling besar ya? Dua paling besar. Oke. Kalau dua ini paling besar ya tentu tidak mungkin antum akan orang lain akan selamat kecuali antum juga harus selamat kan gitu. Itu dia. Nah, jadi yang jelas kita harus selamatkan diri kita dulu, selamatkan istri dan anak kita, dan kemudian kita berharap agar Allah juga dengan kontribusi kita menyelamatkan kaum muslimin dan juga memberikan izzah bagi kaum muslimin. Betul. Ya, Masya Allah ini. Nah, sahabat muslim, itu tadi bincang-bincang yang ya cukup mendadak sebenarnya. Baru kemarin saya hubungin dia dan Allah mengizinkan terjadi. Semoga walaupun entahlah nanti isinya ini semoga ada yang bermanfaat, ada yang menginspirasi dan bisa mengajak kepada kebaikan. Buat ana akan mengalir kebaikan, buat dia akan mengalir kebaikan, dan buat ana, buat keluarga ana, buat dia, keluarga dia, dan juga buat antum-antum semua ada hal-hal yang bisa menginspirasi. Oke, terima kasih banyak Ricky Asbo atas kesempatannya kita bertemu lagi dan bisa menginspirasi buat sahabat muslim semua. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayah dan bisa mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Demikianlah. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.